Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, Sivitas Akademika Poltekkes Malang yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit atau mungkin kita juga bisa berdiskusi nanti sedikit berkaitan dengan zona integritas yang berkaitan dengan wilayah bebas korupsi atau sering disebut dengan WBK. Seperti yang kita ketahui bahwa di Poltekkes Malang ini saat ini kita sudah mendapatkan predikat WBK di level Kementerian Kesehatan dan segera setelah ini kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa meningkat level dari WBK Kemenkes menuju ke WBK nasional. Bapak Ibu sekalian, saya sudah beberapa kali menyampaikan tentang zona integritas itu seperti apa dan WBK itu seperti apa, WBPK itu seperti apa. Tapi saya juga tidak bosan-bosannya karena seperti yang harus kita ketahui bahwa saya berharap setelah kita berulang-ulang mendengar, berulang-ulang kita mendiskusikan hal yang sama, kita bisa terinternalisasi hal-hal yang baik yang berkaitan dengan WBK ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa terintegrasi ke seluruh kegiatan sehari-hari kita, terutama kegiatan dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Saya mengingatkan lagi zona integritas itu apa. Saya juga tidak bosan-bosannya. Saya tahu saya sudah berapa kali saya menyampaikan itu, tapi kita tetap harus ingat ya, zona integritas itu adalah predikat ya, predikat yang diberikan kepada suatu instansi pemerintah ya, seperti di Poltekkes Malang kita di sini yang pimpinan dan jajarannya, artinya pimpinan dan seluruh pegawai-pegawainya itu berkomitmen atau memang punya itikat, punya janji yang kuat untuk mewujudkan WBK atau WBPM. Di level pertama mungkin WBK dan kemudian menuju ke WBPM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi, kemudian juga meningkatkan pelayanan kualitas publiknya. Artinya di sini saya menjelaskan bahwa ZI menuju WBK atau WBPM itu harus melibatkan mulai di level mulai dari level pimpinan sampai ke level paling rendah. Jadi semuanya harus mempunyai komitmen yang sama, berjanji, ya, harus punya komitmen yang kuat dan menuju ke hal yang sama, yaitu menuju ke WBK, wilayah bebas korupsi. Artinya di situ kita punya komitmen untuk mewujudkan instansi yang bebas dari korupsi, tidak hanya itu tapi juga reformasi terhadap birokrasinya. Artinya birokrasinya mungkin yang sebelumnya berbelit-belit, susah, rumit, menjadi lebih sederhana, lebih mudah dan memberikan pelayanan yang sangat baik dan mudah kepada customer atau yang membutuhkan pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian, hal yang ingin juga saya sampaikan bahwa sebenarnya WBK ini merupakan
atau sering disebut juga sebagai reformasi birokrasi di level satker gitu. Atau mungkin sering disebut juga sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di Kementerian Kesehatan. Artinya reformasi birokrasi di Kemenkes itu harus sampai pada level di tingkat satker, itu yang terendah satker ini, sampai ke seluruh bagian-bagian di unit-unit pelayanan. Untuk itu kita ingin ya bahwa kita nanti bisa menjadi unit yang WBK ya. WBK seperti yang kita sebutkan tadi, WBK nasional, yang berharap kita nanti bisa menjadi role model. Jadi role model bagi satker-satker yang lain ataupun bagi pelayanan-pelayanan yang lain, unit pelayanan yang lain. Jadi contoh bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, berikan pelayanan yang bersih dari korupsi. Jadi tidak hanya bersih dari korupsi, tapi juga beri pelayanan yang mudah dan mungkin bisa disebut dengan pelayanan prima gitu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan lagi bahwa komponen-komponen utama dari WBK atau WBPM yang perlu kita ketahui ada dua, ya kan? Mungkin saya ingatkan lagi, yaitu komponen pengungkit sebesar 60% dan komponen hasil sebesar 40%. Komponen-komponen ini yang 40% ini sebenarnya bisa kita lihat di LKE ya, lembar kerja evaluasi yang kita bisa lihat nanti. Di situ ada komponen-komponen pengungkit yang 60% tadi terdiri dari komponen penataan tata laksana, kemudian manajemen SDM, kemudian akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, pelayanan publik, dan manajemen perubahan. Jadi ada 6. Jadi ada 6 area di sini ya, yang merupakan bagian dari komponen pengungkit, dan kemudian ditambah dari 60% ya komponen pengungkit, dan 40%-nya adalah komponen hasil. Untuk komponen hasil ini terdiri dari area pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan satu lagi adalah pelayanan publik yang prima. Untuk area pemerintahan yang bersih dan akuntabel terdiri dari kegiatan survei persepsi anti korupsi, dan satu lagi adalah capaian kinerja. Jadi ada 2 ya untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam komponen hasil yang 40% tadi. Yang pertama adalah survei persepsi anti korupsi, yang kedua adalah capaian kinerja. Berikutnya untuk pelayanan publik yang prima atau pelayanan publik prima itu terdiri dari survei persepsi pelayanan publik. Dari survei-survei ini nanti akan bisa menilai komponen-komponen seperti tadi. Misalnya untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel itu dinilai dengan survei persepsi anti korupsi dan capaian kinerja. Kemudian untuk pelayanan publik yang prima itu akan dinilai melalui survei persepsi pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti survei ini akan melibatkan dari customer kita, jadi penerima layanan kita, sehingga nanti hasilnya kita tidak bisa pengaruhi, karena nanti kalau misalnya ada TPN ya, tim penilai nasional datang ke sini untuk menilai WBK kita, yang ditanya mungkin adalah dari pihak customer, dari pihak penerima layanan kita. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat WBK. Ya. Yang pertama adalah opini WBK harus WTP. Kita sudah WTP ya, kita Kementerian Kesehatan sudah berturut-turut WTP. Kemudian predikat sakitnya juga minimal B. Ya. Untuk WBBM BB. Ya. Untuk WBK minimal B. Kita sudah AA, jadi aman. Kita sudah bisa lanjut ke WBK. Kemudian indeks RB, ya. Indeks RB untuk itu minimal B untuk KL, dan kemudian BB untuk WBBM.
untuk reformasi birokrasi. Kemudian untuk maturitas SPIP itu minimal level 3 ya. Ya, kita sudah level 3, jadi kita bisa masuk ke level menjadi WBK. Kemudian syarat yang lain, misalnya karakteristiknya merupakan core layanan utama dari instansi. Ya, core layanan utama kita adalah pendidikan ya. Kemudian memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi. Kemudian syarat yang kedua soal kepatuhan. Kepatuhan ada syaratnya. Yang pertama, kita harus tindak lanjut hasil jadi temuan dari BPK atau temuan dari APIP atau APIP dalam hal ini adalah izin atau BPKP itu harus 100%. Jadi tidak boleh ada temuan yang belum diselesaikan. Kemudian LHKASN dan LHKPN telah 100%. Kita sudah 100% dan insya Allah temuan kita juga sudah tidak ada lagi sehingga kita bisa maju ke WBK. Berikutnya untuk pembangunan ZI-nya itu minimal telah melakukan pembangunan WBK selama 1 tahun. Untuk WBPM juga telah melakukan pembangunan WBPM selama 1 tahun. Kemudian untuk predikat sakip internal, ya, untuk WBK minimal B dan minimal BB untuk WBPM. Ya. Sakip kita minimal B, ya harapannya kita yang berikutnya bisa A ya. Kita bisa masuk dalam satker yang pantas untuk diusulkan menjadi WBK. Kemudian kita ada sedikit lagi yang mungkin saya bisa sampaikan. Kita harus maju karena kita sudah diusulkan oleh pihak Ditjen Nakes karena kita telah lolos di evaluasi pendahuluan yang ini merupakan yang tahun 2024 ini ya, karena 2023 kemarin kita tidak berhasil maju ke WBK nasional karena kita terhalang oleh IKU. Karena IKU kita ada yang tidak mencapai syarat, tidak tercapai begitu. Jadi IKU kita tahun 2022 tidak bisa mencapai 100% sehingga terpaksa untuk tahun 2022 kita tidak bisa mengajukan. Untuk tahun 2023 seharusnya sekarang ini kita sudah bisa mengajukan BPK karena kita sudah bisa mencapai semua indikator IKU kita. Itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan di sini. Jadi WBK itu adalah suatu aktivitas yang harus melibatkan mulai dari pucuk pimpinan sampai ke level yang paling rendah. Jadi tidak bisa misalnya kita melakukan suatu hal kalau pimpinan itu tidak mendapatkan tidak memberikan approve atau misalnya tidak setuju dengan program itu. Dalam ini saya kemarin sudah memohon dukungan dari Pak Direktur kita dan Pak Direktur sudah memberikan komitmennya bahwa beliau akan mendukung 100% tentang pelaksanaan WBK tempat kita. Demikian juga di level jajarannya atau di staf-stafnya, kita berharap semuanya bisa semuanya bisa memahami dan semuanya mempunyai visi yang sama menuju ke level WBK nasional. Artinya kita harus punya komitmen untuk beri pelayanan yang baik dan memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, seperti kita ketahui bahwa telah banyak yang kita lakukan berkaitan dengan sosialisasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencapaian WBK kita. Semoga apa yang kita upayakan ini bisa terlaksana dengan baik, dan yang penting bahwa WBK ini adalah kegiatan yang terintegrasi ke seluruh
level pekerjaan kita, level layanan kita, dan tidak hanya dalam bentuk dokumen. Dan semuanya saya harap dan kita semua berharap bisa terlaksana dan bisa terinternalisasi ke seluruh sivitas akademika di level Poltekkes Malang. Itu saja bisa sampaikan. Semangat semuanya. Semoga WBK nasional bisa segera kita capai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.